Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan selalu dapat untuk melaksanakan segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini masuk pula kita kepada kultum zuhur, kultum ilmu yang ke-13, sambungan atau lanjutan daripada bersyukurlah, atau hidup kita akan bahagia dengan bersyukur. Kita bersyukur itu nikmat Allah yang kita terima itu sangat banyak. Itu kemarin sudah kita berikan alasannya. Kita mendapatkan nikmat Allah, rezeki yang Allah berikan itu bukan hanya berupa harta benda, tetapi nikmat berupa kesehatan. Sehat saja Bapak Ibu sekalian tidak terhitung nilainya. Maka oleh karena itu, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, seorang ulama kita, mengatakan cara bersyukur kita kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Apa maksudnya? Bersyukur dengan hati adalah merasa puas, merasa senang dengan apa yang nikmat Allah berikan kepada kita. Ya, jadi apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, dia mensyukurinya. Jangan seperti Qarun. Qarun mengatakan, kekayaan yang saya miliki ini, kata Qarun, bukan karena ada hubungan dengan Allah. Ini karena ilmu bisnis yang saya miliki. Nah, inilah tanda orang yang tidak pandai bersyukur itu. Allah sudah berikan nikmat yang banyak, tetapi dia katanya ini karena hebat saya berbisnis. Maka Allah benamkan, ya, Allah benamkan Qarun itu ke dalam bumi itu. Fahasabna bihil ard, kami benamkan itu Qarun ke dalam bumi. Semua dengan harta-hartanya dibenamkan ke dalam bumi. Kenapa? Karena dia tidak yakin, tidak percaya bahwa yang nikmat yang dia terima itu datangnya dari Allah. Maka kita sebagai orang yang bersyukur, cara yang pertama adalah bersyukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, syukur kita mendapat nikmat. Kita baca, kita berusaha supaya kita dalam hidup ini, yakinlah kita, ini semuanya Allah yang ngasih sama saya. Yang kedua, bersyukur dengan lidah. Nah, ini bersyukur dengan lidah itu kata Profesor Dr. M. Quraisy Shihab, maksudnya adalah mengakui anugerah dan memujinya. Kita memuji Allah, dapat nikmat. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau berupa yang kurang yang tidak menyenangkan, kita juga bersyukur. Pemanya kita demam, bersyukur juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kita bukan bersyukur itu ketika mendapat nikmat senang saja. Ketika kita tidak sehat badan segala macam, itu semuanya ada syukurnya. Kita demam itu ada hikmahnya, pemanya. Maka alhamdulillahi ala kulli hal. Itu kalau kita mendapatkan sesuatu. Pada pokoknya
menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Nah, inilah yang kita apakan? Dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi apa saja Allah berikan nikmat kepada kita, gunakan ya nikmat yang Allah berikan itu untuk keridaan Allah. Allah berikan nikmat sehat, gunakan sehat itu untuk taat. Allah berikan kita nikmat mata, gunakan mata kita itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kan banyak kita sekarang ini menyalahgunakan mata itu, Pak. Itu tidak bersyukur namanya itu. Memandang yang tidak boleh dipandang, itu tidak bersyukur. Ya, syukur dengan tindakan maksudnya itu. Syukur dengan apa yang diberikan Allah itu kita laksanakan bentuk perbuatan. Nah, kita diberikan oleh Allah tangan dan kaki, gunakan tangan itu untuk menolong orang. Kita beri Allah kaki, gunakan kaki kita itu untuk melangkah ke masjid, melangkah ke tempat-tempat pengajian. Itu namanya bersyukur. Allah berikan kita harta, baik, banyak atau sedikit, kita syukuri. Apabila kita tidak pandai bersyukur daripada nikmat yang sedikit, maka kita tidak akan bisa pula mensyukuri nikmat yang banyak. Sedikit pun kita bisa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan tindakan inilah perlu kita kita realisasikan dalam kehidupan kita. Allah berikan kita ilmu, syukuri dengan cara apa? Berikan ilmu itu, kembangkan kepada masyarakat, ajari orang yang bodoh. Para pemirsa yang berbahagia, jadi bersyukur kita diberi ilmu. Kita diberikan Allah jabatan atau pangkat, syukuri. Bagaimana caranya? Gunakan pangkat jabatan itu untuk keridaan Allah. Jangan korupsi, jangan zolim, jangan sombong, jangan semena-mena kepada orang lain. Jadi kita banyak zaman sekarang ini tidak pandai bersyukur, Pak. Apa tandanya dia tidak pandai bersyukur? Itulah cerita Fir'aun. Fir'aun Allah berikan kekuasaan, berkuasa, jadi raja. Apa kata Fir'aun itu? Saya ini adalah yang paling tinggi di antara kalian. Ya, jadi tidak ada lagi orang yang paling hebat daripada saya, kata Fir'aun. Maka Fir'aun pun karena kesombongannya tidak pandai bersyukur atas pemberian Allah, maka Allah benamkan Fir'aun itu di Laut Merah. Jadi siapa saja yang tidak pandai bersyukur, ingat kajian sebelumnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, terimalah azabku yang sangat pedih. Jadi kita dalam hidup ini hendaknya merealisasikan sifat bersyukur ini. Bila kita pandai bersyukur, hidup itu akan terasa nikmat. Tetapi kalau kita tidak pandai bersyukur, kadang-kadang dapat bantuan, dia ngomel-ngomel juga. Terima sajalah. Dapat namanya saja bantuan. Dapat bantuan katanya macam-macam lah, yang kurang enak lah, kurang bagus segala macam. Terima saja. Alhamdulillah. Nah ini, jadi kita alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian kita laksanakan dalam bentuk perbuatan, banyak menolong orang, banyak membantu orang lain, banyak mengadakan kegiatan sosial kepada tengah-tengah masyarakat. Itu namanya orang-orang yang bersyukur. Ingat perkataan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia pandai bersyukur. Apa kata Nabi Sulaiman? Kaya yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, dia bisa menguasai angin, dia mengerti bahasa binatang.
Dia bisa memerintahkan jin, makhluk-makhluk sebangsa jin, cari emas intan berlian ke laut tuh, cari berapa kilo pun dapat. Tak ada payah-payahnya lagi dia. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli rabbi. Ini semuanya karunia Allah kepada saya. Liyabluwani aaskuru am akfur. Allah menguji saya. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Tirulah Nabi Sulaiman itu, nikmat yang dia berikan itu, dia tidak sombong. Jika dia membawa tentaranya, tentara yang bermacam-macam manusia dan binatang, dia terdengar oleh dia, semut akan masuk ke dalam lubangnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Tunggu dulu wahai para pengikutku, semut sedang masuk ke dalam sarangnya. Nanti kalau kita lewat, kita terinjak oleh kita tersebut. Maka oleh karena itu, begitu hebatnya Nabi Sulaiman, sampai sebangsa semut pun akan mendapatkan perlindungan darinya. Kita kadang-kadang belum apa-apa lagi. Nah, jabatan kita sudah berbuat semena-mena kepada orang lain. Oleh karena itu kita menghimbau, jadilah hamba yang bersyukur, jadilah hamba yang dekat dengan Allah, jadilah seorang hamba dengan memanfaatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mutiara ilmu yang ke-13 ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-share pada teman kita yang lain. Mudah-mudahan channel dakwah ini dapat berkembang sampai masa-masa yang akan datang. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.